Selamat pagi Pak Di dan teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nata Melani juga Rastika ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian integral secara numerik menggunakan metode Riemann. Soal yang kami gunakan di sini adalah integral dari x kuadrat ln x dx dengan interval 1-2. Pertama, kami mencari penyelesaian secara analitik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Didapatkan penyelesaiannya sebesar 1,07061. Kemudian untuk numerik kami gunakan bantuan Excel dan juga Python. Ini kami gunakan jumlahan Riemann untuk 2 persegi panjang dan juga 8 persegi panjang. Untuk 2 persegi panjang mencari H atau delta X-nya dengan cara batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan 2. Kemudian, didapatkan pada soal ini H-nya sebesar 0,5. Kemudian untuk pasangan X dengan Fx-nya, untuk mencari X-nya ini yang pertama, X pertama didapatkan dari batas bawah. Kemudian untuk X selanjutnya didapatkan dengan menjumlahkan X sebelumnya dengan H. Itu seterusnya hingga mencapai batas atas. Kemudian untuk Fx dicari dengan cara mensubstitusikan setiap X ke dalam X kuadrat ln X. Lalu kami hitung untuk mencari Riemann kiri, Riemann kanan, juga Riemann tengah. Untuk Riemann kiri ini ada X dan Fx. Fx dan Fx ini dicarinya sama seperti pada tabel ini. Kemudian untuk Fx delta X dicari dengan cara mengalikan setiap Fx dengan H ini atau delta X ini. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk sigma fx dikali delta x karena Riemann kiri, maka yang dijumlahkan merupakan fx delta x dengan x merupakan titik sebelah kiri pada persegi panjang. Maka didapatkan untuk Riemann kiri, hasilnya sebesar 0,45615 dengan error sebesar 0,61446. Error ini didapatkan dari nilai mutlak hasil analitik dikurangi hasil numerik. Lalu untuk Riemann kanan, mencari X, Fx delta X ini sama seperti pada Riemann kiri. Untuk sigma Fx delta X, karena Riemann kanan, maka yang dijumlahkan adalah Fx delta X dengan X merupakan titik kanan pada persegi panjang. Maka untuk Riemann kanan didapatkan hasilnya 1,84244 dengan error 0,77183. Lalu untuk Riemann tengah, X-nya ini berbeda. X-nya didapatkan dengan cara menjumlahkan titik kiri dan titik kanan pada persegi panjang, kemudian dibagi 2. Maka didapatkan X-nya 1,25 dan 1,75. Kemudian untuk mendapatkan Fx dan Fx delta X ini sama seperti pada Riemann kiri dan Riemann kanan. Lalu untuk sigma Fx dikali delta X menjumlahkan Fx dan delta X yang ada di Riemann tengah, yakni 0,17433 ditambah 0,8691. Maka untuk Riemann tengah ini didapatkan hasilnya 1,03124 dengan error 0,03937. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk jumlah Riemann dengan 8 persegi panjang. H atau delta X-nya ini adalah 0,125 yang didapat dari batas atas dikurangi batas bawah, kemudian dibagi dengan 8. Lalu, X dan Fx-nya ini, yang X pertama itu didapatkan dari batas bawah yaitu 1, kemudian X selanjutnya ini didapat dari X sebelumnya ditambah dengan H atau delta X-nya. Begitu seterusnya hingga didapatkan batas atasnya yaitu 2. Untuk Fx-nya ini didapatkan dengan cara mensubstitusikan setiap X ke fungsinya yaitu X kuadrat ln X. Lalu selanjutnya, untuk mencari jumlahan Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah, caranya sama dengan yang ada di jumlahan Riemann untuk 2 persegi panjang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk Riemann kiri, X ini merupakan titik yang ada di sebelah kiri persegi panjang, sehingga didapatkan seperti berikut. Lalu, kita cari Fx-nya dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya ke fungsinya, lalu dicari Fx dikali delta X-nya, sehingga didapatkan jumlahannya yaitu 0,90224 dengan errornya yaitu 0,16837. Errornya ini didapatkan dari nilai mutlak hasil analitik dikurangi hasil numeriknya. Kemudian untuk Riemann kanan, X yang digunakan ini adalah titik yang berada di sebelah kanan pada persegi panjang, maka didapatkan seperti berikut, dan Fx-nya itu dicari dengan cara mensubstitusikan X-nya ke fungsinya, lalu dicari nilai Fx dikali delta X, sehingga didapatkan jumlahannya yaitu 1,248814 dengan errornya yaitu 0,178204. Lalu untuk jumlahan Riemann tengah, X-nya ini didapatkan dengan cara menjumlahkan titik kiri dan titik kanan pada persegi panjang kemudian dibagi 2, sehingga didapatkan seperti berikut. Lalu Fx-nya ini dicari dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya ke fungsinya, lalu dicari juga Fx dikali delta X-nya, lalu untuk jumlahannya didapatkan yaitu 1,068158
dan errornya yaitu 0,002452. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian integral numerik dengan metode Riemann dengan menggunakan Python. Nah, di sini kami awali dengan menuliskan hasil penyelesaian eksak yang sebelumnya sudah dicari. Dari hasil ini nanti digunakan untuk menentukan error true dari setiap penyelesaian numeriknya. Kemudian di sini kami melibatkan NumPy untuk menuliskan fungsi matematikanya karena kami melibatkan len. Jadi agar len ini terbaca, maka menggunakan NumPy. Kemudian di sini kami menggunakan Matplotlib untuk menggambarkan grafik di setiap penyelesaian numeriknya. Kemudian di sini kami menulis fungsi yang akan diintegralkan. Nah, dalam program ini, jika fungsinya berupa len, maka dituliskannya dengan menggunakan log. Kemudian pada bagian ini, nantinya jika program di-run, maka kami dapat memasukkan nilai batas bawah, batas atas, dan subinterval sesuai dengan keinginan kita, atau sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian selanjutnya, pada bagian ini, menggunakan array dengan nilai dalam interval yang diketahui. Jadi nanti mulai dari A, berhenti di B, lalu jumlahnya sebanyak N. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari delta X-nya, atau rumus untuk mencari H. Nah, kemudian masuk pada bagian yang pertama, yaitu metode Riemann-Curie. Di sini kami menggunakan perulangan for in, jadi untuk menjalankan hasil perhitungan dari Riemann-Curie dan juga error dari hasil numerik error Riemann-Curie-nya. Kemudian pada bagian ini, terkait penggambaran grafiknya. Jadi di sini, ini fungsinya untuk menuliskan judul grafiknya. Kemudian di sini, untuk plotting nilai di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini terkait titik di grafiknya. Jadi 15 di sini maknanya adalah lebar atau besar titiknya adalah 15. Kemudian di sini terkait posisi dan pewarnaan persegi panjang dan juga garisnya. Kemudian kami akhiri dengan menampilkan hasil perhitungannya menggunakan print. Nah, kemudian pada bagian kedua, yaitu Riemann kanan, sebenarnya hampir sama dengan Riemann kiri tadi, perbedaannya hanya di X atau fx-nya. Jika tadi Riemann kiri adalah X-nya I, nah maka Riemann kanan adalah I plus 1. Nah, pada bagian penggambar grafiknya juga sama, perbedaannya hanya di I plus 1-nya. Kemudian, metode Riemann tengah, perbedaan dengan metode sebelumnya, yaitu terletak pada fx atau x-nya. Karena tengah, maka menggunakan x pertama ditambah x kedua dibagi 2. Kemudian pada bagian penggambaran grafiknya, juga menggunakan seperti ini, agar titiknya berada di tengah-tengah setiap persegi panjangnya. Kemudian jika hasilnya di-run, maka kita diminta untuk memasukkan batas bawahnya 1, batas atasnya 2, kemudian yang awal kita cari dulu untuk pendekatan 2 persegi panjang, maka subintervalnya 2. Nah, maka hasilnya yang muncul adalah seperti ini. Jadi Riemann kirinya, luasannya sekian, errornya sekian. Kemudian yang kanan, hasil luasnya sekian, errornya sekian. Kemudian yang tengah, hasilnya sekian, errornya sekian. Kemudian jika pendekatan 8 persegi panjang, batas bawahnya masih sama, yaitu 1, batas atasnya 2, maka subintervalnya 8. Nah, maka hasil yang muncul akan seperti ini. Riemann kirinya luasnya sekian, errornya sekian. Kemudian yang kanan sekian, errornya sekian. Dan yang tengah hasilnya sekian, errornya sekian. Baik, dari hasil pekerjaan kami didapatkan bahwa dari fungsi yang ingin kami cari integrasi numeriknya, jika diselesaikan dengan menggunakan jumlahan Riemann dengan 8 persegi panjang, maka hasil integrasi numeriknya lebih mendekati hasil analitiknya, dan errornya pun lebih kecil dibandingkan dengan jumlahan Riemann dengan 2 persegi panjang. Kemudian, hasil dari jumlahan Riemann dengan 8 persegi panjang yang lebih mendekati hasil analitiknya adalah jumlahan Riemann tengah, yang hasilnya yaitu 1,068158. Sedangkan hasil analitiknya didapatkan yaitu 1,07061. Sehingga errornya hanya sebesar 0,002452. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.